Kalau saya meminta kepada badan kenaziran masjid, seluruh badan kenaziran masjid, saya meminta agar kalau ada masjidnya ketika di hari Jumat ini biasa disebarkan, Iya, betul, Ustaz. ada orang yang meletakkan buletin kafah. Ini buletinnya Hizbut Tahrir ya. Saya berharap agar BKM melarang. Sampaikan kepada orang yang mengantar bahwa masjid kami tidak menerima buletin ini. Kalau mereka tetap memaksa meletakkan buletin mereka, sita semuanya. Iya. Nah, itu harapan saya kepada seluruh badan kenaziran masjid di Indonesia. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malim Mudo dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, ini mohon izin Ustaz. Jadi nampaknya selanjutan pembahasan dari kemarin tentang organisasi yang memiliki ideologi yang bisa mendorong Pancasila ini Ustaz. Nampaknya ini masih sangat riskan Ustaz, masih sangat memprihatinkan dan masih sangat mengancam akan menggerus ideologi masyarakat. Terbukti dengan adanya masih banyak tersebar selebaran-selebaran atau brosur-brosur yang rutin menyebar di setiap Jumat di setiap masjid. Dan memang setelah kita banyak perhatikan, pembahasannya memang mengarahkan masyarakat kita untuk meyakini kebenaran ideologi mereka. Khususnya ideologi khilafah. Seperti kemarin ada sebuah brosur dari buletin kafah namanya Ustaz kan. Itu judulnya Jadilah Islam yang Taat, Jangan Radikal atau Moderat. Nah, tentu kalau tentang radikal sudahlah ya kan. Tentang Islam moderat nih Ustaz. Kebetulan kan belakangan Indonesia sendiri pemerintah dari Kemenaknya, NU-nya juga, Muhammadiyah juga menyuarakan atau getol menyuarakan tentang jadilah kita ini Islam yang moderat, atau ada juga gerakan moderasi beragama. Tentunya daripada buletin ini kan berarti kan menyalahkan gerakan tersebut. Bagaimana kira-kira Ustadz, menurut Ustadz tentang hal ini? Yang pertama saya ingin sampaikan kepada masyarakat ya, khususnya kita yang hidup di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi terlarang dan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Ini yang perlu kita tahu pertama. Karena penyimpangan-penyimpangan mereka yang menganggap bahwa siapa saja daripada umat Islam yang tidak mau menegakkan khilafah menurut versinya mereka, itu telah keluar dari agama Islam. Itu telah kafir. Bahkan di video-video sebelumnya sudah kita sampaikan ya, video yang kemarin itu ya. Sudah kita cantumkan satu video tentang rusaknya pemahaman Hizbut Tahrir, yang kalau seandainya ada orang yang tidak mau ikut menyuarakan khilafah, maka dia telah keluar dari agama Islam, walaupun ayah mereka sendiri, walaupun ibu mereka sendiri, walaupun saudara-saudara kandung mereka sendiri. Inilah rusaknya pemahaman Hizbut Tahrir, maka kemudian mereka dibubarkan. Tetapi menurut saya hari ini, Bang Ferry, pemerintah tidak serius menurut saya ya dalam membubarkan Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena hanya tidak memperpanjang izinnya saja. Tetapi gerakannya itu sampai sekarang masih ya terus mereka bergerak
Ya, kalau seandainya mohon maaf seorang seperti saya aja yang apalah saya ini gitu ya, tahu bahwa kelompok-kelompok Hizbut Tahrir masih melakukan kaderisasi, masih menyebarkan buletin-buletin yang berupaya untuk ya merusak pemikiran-pemikiran daripada anak bangsa, termasuk daripada judul buletin tadi. Iya, iya. Ini kan dulu buletin Hizbut Tahrir ini kalau tidak salah warnanya biru ya. Warnanya biru, judulnya Al-Islam. Ada juga dulu yang hitam orange juga. Hitam orange ada juga ya. Yang sekarang ini judulnya kan buletin kafah ya. Jadi buletin kafah ini sebenarnya adalah ya buletinnya Hizbut Tahrir juga. Yang di kamuflase. Yang di kamuflase ganti judul buletin gitu. Jadi kalau buletinnya kafah, gerakan di kampusnya itu namanya Gema Pembebasan. Tetap ada Ustaz ya? Ya tetap ada. Kalau dulu kan Hizbut Tahrir Indonesia. Sekarang Gema Pembebasan. Nah, kaderisasinya tetap berjalan. Nah, ini yang dibiarkan oleh pemerintah. Ini tidak boleh dibiarkan harusnya. Nah, bahayanya buletin-buletin ini apabila dibaca oleh orang-orang yang tidak begitu paham tentang apa itu makna moderat, maka dia akan menuduh bahwa moderat ini adalah bagian daripada liberalisme. Padahal moderat yang dimaksud ini bagaimana, Ustaz? Iya, jadi begini. Di dalam buletin itu kan judulnya Jadilah Muslim yang Taat. Saya secara pribadi, kalau kita ingin menjadi Muslim yang taat, maka kita harus menjadi Muslim yang moderat. Karena moderat ini adalah perintah agama. Ya kan? Nah, kalau kita tidak, kalau kita acuh ya, terhadap perintah agama untuk bersikap moderat ini, justru kita bukanlah termasuk daripada Islam yang taat. Gitu. Perintah agama dan dalam arti ini kawan-kawan yang model kayak gini pasti sering nanya, perintah agama mana dalilnya? Iya. Lah moderat ini kan begini. Moderat ini adalah bersikap di tengah. Tidak menjadi Muslim yang ekstrim kanan, yang Islam seperti Islamnya fundamentalis, yang mudah mengkafirkan saudaranya sesama Islam, mudah menyesatkan saudaranya, mudah membid'ahkan saudaranya, yang ini justru ya membuat keretakan di antara kita umat Islam. Nah, ini juga bagian daripada Hizbut Tahrir yang sudah kita bahas kemarin, di mana orang-orang Hizbut Tahrir melalui pendirinya Ibnu Taimiyah, ya, bukan Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin An-Nabhani, maaf. Kalau Ibnu Taimiyah itu ulamanya orang-orang Salafi Wahabi ya. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini berpendapat bahwa orang-orang yang berdiam diri daripada menegakkan sistem, yakni sistem khilafah, itu telah berdosa besar. Dan kita tahu bahwa dosa besar itu adalah dosa yang paling besar itu ya. Sebesar-besarnya dosa itu adalah dosa syirik, yakni keluar daripada agama Islam. Jadi saya mengkelompokkan Hizbut Tahrir ini sebagai kelompok garis kanan. Yang justru mereka itu radikal. Iya, justru mereka lah sebenarnya radikal. Ya, karena terlalu mudah mengkafirkan sesama Islam. Dan kita ini tidak ekstrim kiri. Terlalu menggampang-gampangkan. Nah, itulah kelompok-kelompok liberal, kalau boleh kita katakan begitu. Nah, kita ada di tengah. Kita Islam yang moderat. Dan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami menjadikan kamu sekalian menjadi umat yang wasata, umat yang pertengahan, ya, umat yang moderat, begitu.
Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah mengambil jalan tengahnya. Begitu. Nah, soal perbedaan, saya ingat ini, Bang Ferry, apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, guru bangsa, seorang guru bangsa yang mengajarkan kepada kita tentang humanisme. Bagaimana kita membangun hubungan kepada sesama manusia. Dan ini pastinya adalah ajaran daripada ajaran Islam. Ya. Beliau pernah berkata begini, kalau kita berbicara soal perbedaan, setiap kita pasti punya perbedaan. Ya kan? Antara kita dengan Islam, dengan agama-agama yang lain, pasti banyak perbedaan. Jangankan dengan agama yang lain, sesama kita saja banyak perbedaan. Antara kita dengan saudara kita Salafi Wahabi, antara kita dengan saudara kita Syiah, antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain, itu banyak perbedaan. Tetapi di antara begitu banyak perbedaan ini, kita kan punya persamaan. Apa persamaan kita? Kita sama-sama manusia yang lahir dari satu diri yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Yang tujuan daripada kita diciptakan ini adalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling mengangkat pedang. Itu kan kemarin ada Habib ceramah ngangkat-ngangkat pedang dulu. Emang mau perang gitu. Jadi kita ini walaupun banyak perbedaan, tapi kita punya persamaan. Kalau kita bisa berdamai dengan binatang misalnya, kita bisa berdamai dengan seekor kucing yang kalau datang ke rumah kita elus kepalanya, kita kasih makan dia. Ya kan, bahkan ada orang yang tidur sama dengan kucing, tertawa-tawa di hadapan seekor kucing. Masa kita tidak bisa mengelus sesama kita, sesama manusia, saling berbagi sesama manusia, iya kan? Nah, tertawa, tersenyum kepada sesama manusia, walaupun kita banyak berbeda. Begitu. Nah, inilah umat yang moderat itu, begitu. Tapi seperti itu ya? Iya, lah konsepnya seperti itu. Bukan berarti kita ini sama semuanya, enggak. Enggak mungkin, enggak ada yang sama. Ya, kita aja beda nih, kita ini beda nih. Iya. Iya kan? Kalau Bang Peri agak putih sedikit kan? Kalau saya agak gelap sedikit. Berarti memang yang hal-hal seperti ini itu agaknya memang harus diperhatikan betul, Ustaz ya? Lah, kita harus suarakan. Kita harus menyuarakan moderasi beragama. Menghargai ya agama yang berbeda dengan kita, menghargai pemahaman yang berbeda dengan kita. Ya, kalau kita terus-menerus berbicara soal perbedaan, maka kita ini nggak selesai, Bang Berry. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang ada kita ini saling berseteru. Ujung-ujung yang ada kita ini saling bermusuhan. Ya buktinya Hizbut Tahrir sendirilah. Kemana-mana mereka jualan khilafah. Konsep khilafah mereka jual ke sana kemari. Ya, di Mesir mereka dibubarkan. Dan Mesir tidak baik-baik saja ketika mereka ada di Mesir. Suriah mereka dibubarkan. Dan Suriah tidak baik-baik saja ketika mereka berada di Suriah. Ya kan? Apalagi Saudi Arabia, mereka dibubarkan di Saudi Arabia. Mereka dianggap organisasi terlarang. Bahkan baru-baru ini, video yang kita bahas kemarin, Inggris saja membubarkan Hizbut Tahrir. Karena dianggap ini organisasi yang bahaya, yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Nah, ini bahaya. Memang tentunya standar taat yang mereka selalu gaungkan itu, standar taat bagi mereka kan hanya satu memang. Bisa mendirikan khilafah Islamiyah. Ya, bagi mereka ketaatan itu adalah mari sama-sama kita bersuara. Ya, menyuarakan sistem khilafah. Versi mereka. Ya, versi mereka. Yang tidak lain dan tidak bukan, ini hanya kedok saja. Kedok mereka untuk merusak
dan menguasai sebuah negara. Dengan Jadi ini sebenarnya syahwat politik sajalah, iya, syahwat kekuasaan lah. Dengan memprovokasi Gitu. orang-orang Muslim lainnya untuk mendukung mereka. Iya, dan kita jangan mau diprovokasi lah sama Hizbut Tahrir, jangan mau diprovokasi sama Gema Pembebasan, apalagi melalui buletin-buletinnya gitu ya. Betul. Karena sebelum mereka hadir ke Indonesia, kita juga udah damai-damai aja. Iya. Mengakui negara kita sama-sama bersatu di negara NKRI ini kan. Iya. Tiba-tiba waktu datang bilang ke kita, woi ini negara kafir bentuknya. Itu negara yang togut. Iya. Nah, kita hancurkan yuk ya kan. Jadi kalau dihancur kita mau kemana? Ya kan? Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, ya apa yang disampaikan Ustaz tadi mudah-mudahan menjadi penenang bagi kita. Nanti himbauan lah dari kami bahwa kalau jumpa buletin-buletin semisal itu, kalau jumpa tumpuannya, ambil aja. Bawa pulang semua, jangan sampai tersebar saja. Atau bisa mengingatkan saudara-saudara yang lain agar tidak terprovokasi dengan ujaran-ujaran. Kalau saya meminta kepada Badan Kenaziran Masjid, seluruh Badan Kenaziran Masjid, saya meminta agar kalau ada masjidnya ketika di hari Jumat ini biasa disebarkan, ada orang yang meletakkan buletin kafah. Ini buletinnya Hizbut Tahrir ya. Saya berharap agar BKM melarang. Sampaikan kepada orang yang mengantar bahwa masjid kami tidak menerima buletin ini. Kalau mereka tetap memaksa meletakkan buletin mereka, sita semuanya. Nah, itu harapan saya kepada seluruh Badan Kenaziran Masjid di Indonesia. Gitu. Maksudnya mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari propaganda-propaganda seperti ini, sehingga kita tetap bisa sama-sama menjaga kesatuan, persatuan, keberagaman yang ada di negara kita sampai akhir nanti. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa like, comment, serta subscribe, juga share sebanyak-banyaknya agar memperluas dakwah kita. Kami akhiri. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.